Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Tans Berkah, teman-teman. Sekarang saya mau membahas tentang rasa bingung atau ragu-ragu. Maaf sebelumnya ini suaranya tidak enak karena saya baru sembuh dari tidak enak badan. Langsung saja ya teman-teman. Teman-teman, saya lagi mau membahas tentang bingung. Nah, teman-teman, coba teman-teman rasakan kalau lagi bingung. Biasanya teman-teman, orang kalau lagi bingung itu pasti tidak enak. Namanya orang bingung teman-teman, ya tidak enak. Mau milih itu bingung. Mau memutuskan sesuatu bingung. Jadi teman-teman, jangan dianggap sepele ketika teman-teman dalam kondisi bingung. Karena itu adalah sifat yang berbahaya. Karena mau mengambil keputusan jadi ragu-ragu atau bingung itu tadi. Dan ini betul-betul berbahaya sekali teman-teman. Karena manusia itu di dalam hidup selalu ada 2 jawaban atau 3 jawaban. Tapi ketika kita tidak bisa mengambil sikap dalam bingung, akhirnya kita jadi stuck. Jadi dalam kondisi maju ndak, mundur ndak. Jadi ndak enak itu pasti teman-teman. Contohnya ada 2 pilihan, mau milih yang mana ya, yang A atau yang B, yang A, yang B. Akhirnya teman-teman ketika di situasi bingung ya gak milih-milih. Yo akhirnya ya di situ aja di bingung dan ragu-ragu itu. Padahal teman-teman ketika milih A ya pasti ada resikonya dan memilih B ya pasti ada resikonya. Tapi paling tidak hidup terus berjalan teman-teman. Jadi orang ketika bingung itu sangatlah tidak enak. Dampaknya besar bagi perekonomian, bagi keluarga, ataupun ketika memilih jodoh pun ketika bingung juga akhirnya ya tidak kawin-kawin. Nah teman-teman, bingung atau ragu-ragu itu penyakit hati yang paling berbahaya. Biasanya itu diakibatkan oleh setan. Itu cara pandang saya ya. Setan itulah yang membuat kita jadi bingung, ragu-ragu dan was-was. Jadi teman-teman ketika dalam kondisi bingung, lebih baik teman-teman langsung mengambil sikap, langsung ditentukan mana pilihannya supaya kondisi bingung yang membuat teman-teman jadinya tidak bisa bergerak. Stagnan itu ya. Nah sebelum itu kalau masih bingung lagi teman-teman, bisa istikharah atau tanya-tanya, bisa introspeksi diri, tanya dalam hati. Kalau di agama Islam ya sholat istikharah. Itu pun masih ragu-ragu terus teman-teman. Karena memang setan itu tugasnya membuat orang jadi bingung. Namanya orang bingung itu gimana ya? Nggak enak sekali rasanya teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan di situasi bingung atau ragu-ragu. Itu tidak enak sekali. Bahkan mau memilih baju aja ketika dalam kondisi bingung itu tidak enak. Rasanya itu tidak nyaman. Jadi teman-teman ketika mengambil suatu keputusan, teman-teman harus tahu kalau pas bingung langsung saja tentukan pilihan mau A atau B. Berani mengambil risiko dan berani mengambil sikap. Itu solusinya untuk ketika bingung. Dan yang kedua teman-teman ketika bingung, teman-teman lebih baik banyak-banyak
baca surat An-Nas, Falaq, karena itu teman-teman sudah diganggu oleh setan ya. Orang bingung itu pasti dalam kondisi diganggu setan. Jadi jangan dianggap remeh ketika teman-teman dalam kondisi bingung. Karena bingung itu membuat teman-teman akhirnya tidak bisa mengambil sikap, mau baik mau buruk, kan itu pilihan, itu enggak apa-apa. Karena orang bingung itu ya pasti hidupnya stuck, mau ke A bingung, mau ke B bingung. Gimana ya rasanya orang bingung? Coba teman-teman rasakan sendiri ketika dalam kondisi ragu-ragu dan bingung. Ya solusinya ya itu tadi. Cepat-cepat mengambil sikap dan ambil resikonya, dan lebih banyak membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Banyak-banyak berdoa kepada Tuhan supaya diberi petunjuk yang benar. Nah itu teman-teman tentang bingung. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi waspada ketika bingung, itu penyakit hati yang sangat berbahaya dan jangan dianggap sepele, karena itu akan menentukan kehidupannya teman-teman. Nanti malah kayak orang gila kalau terus-terusan bingung. Nah teman-teman, terima kasih ya telah mengikuti video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.